Hai sobat, ketemu lagi di channel Oke Boom. Kali ini gua bercerita film psikopat berjudul Truck, rilis tahun 2024. Kalau gitu langsung aja intro. Kisah berawal dari seorang remaja bernama Riley yang bersama ayahnya bernama Cooper. Mereka ini sedang menuju sebuah konser idola si bocil yang bernama Lady Raven. Karena tahu putrinya tidak memiliki banyak sohib, dia berinisiatif menemani nonton. Hingga tak terasa setengah jam kemudian, keduanya tiba di venue festival. Merasa tidak sabar menyaksikan artis idolanya, Riley mengajak sang ayah untuk bergegas membeli tiket masuk. Tapi yang janggal, banyak polisi bersenjata lengkap berjaga di area itu. Di waktu yang sama, kemeriahan semakin terasa saat Lady Raven tampil menyanyikan lagu-lagu hitsnya. Suasana pun sontak menjadi heboh. Scene berlanjut. Di tengah berlangsungnya konser, Cooper memberitahu Riley jika dirinya akan ke toilet sebentar. Tapi anehnya, waktu sendirian di dalam kamar mandi, ia seperti mengawasi seorang lelaki bernama Spencer. Melalui kamera yang terkoneksi ke ponsel, terlihat si pemuda diikat dalam satu ruang tertutup. Dan seusainya, dia bergegas balik ke bangku penonton. Sementara di luar gedung tampak polisi makin banyak berdatangan, mengepung area ini. Singkat cerita, di waktu sesi istirahat berlangsung, ia mengajak putrinya ke toko pameran. Tapi sial, kaos yang diincar kehabisan stok. Beruntung staf venue bernama Jimmy mengatakan, baju yang diinginkan 10 menit lagi tersedia. Kesempatan itu digunakan Cooper menanya balik, kenapa banyak petugas bersenjata. Dengan polos si staf menjelaskan, festival ini diadakan demi menjebak seorang pembunuh berantai. Pelaku tak akan bisa kabur, kecuali melewati belakang panggung, ucapnya, karena konser sudah dimulai lagi. Mereka segera masuk ke ruang pertunjukan. Dan 10 menit berselang, dia memberitahu putrinya jika akan mengambil kaos sebentar. Saat menemui Jimmy, ada yang aneh. Cooper malah mencopet akses pembuka pintu lelaki ini. Berikutnya ia terlihat bergerak ke satu ruangan, membuka akses pintu. Rupanya tempat itu adalah dapur pos kumpul polisi. Dengan pura-pura jadi asisten artis, tampak Cooper berhasil mencuri radio kontak sebelum melangkah pergi. Adegan berlanjut. Ia kembali menyaksikan konser bersama Riley, sambil mendengarkan komunikasi petugas di radio kontak curian. Ternyata si pembunuh berantai adalah Cooper, yang sudah membantai 12 orang secara acak. Si Cooper ini tidak dikenali. Polisi hanya tahu ciri fisiknya dari info korban sebelum meninggal. Pelaku bertato kelinci di lengan kanan. Karena pikiran jadi tak tenang, dia berpamitan untuk mengambil kartu kredit yang ketinggalan di toko. Tapi sebenarnya, Cooper berniat membuat rusuh agar bisa kabur. Tapi usaha itu gagal sebab semua staf harus melewati pengecekan. Hanya artis dan orang dekatnya yang bebas dari pemeriksaan. Dengan terpaksa Cooper balik lagi menonton konser. Dia terus berpikir, bagaimana cara mendekati Lady Raven supaya keluar venue tanpa diperiksa. Kebetulannya setengah jam berselang, kru festival melintas di tribun pengunjung. Dengan cepat Cooper menghampiri. Ia membujuk si kru supaya Riley bisa menari bersama idolanya, dengan beralasan jika itu keinginan putrinya yang baru sembuh dari kanker. Begitu mendengar ini, 3 menit kemudian, terlihat panitia mengajak menuju panggung. Mereka pun ditemui manajer artis yang menyuruh Riley bersiap. Namun di tengah kegembiraan, Cooper tak sengaja melihat detektif senior bernama Josephine. Wanita itu ahli mengungkap kasus. Di scene yang sama, si bocil terlihat menari bahagia. Dan saat festival berakhir, Cooper meminta pada si manajer agar putrinya bertemu Lady Raven. Momen ini malah dimanfaatkan Cooper untuk berbincang berdua dengan si artis. Ia mengatakan dirinya lah pembunuh berantai yang dicari polisi, sambil menunjukkan ponsel
yang terlihat pria tengah disekap. Dia menjelaskan, "Kau harus membantuku meninggalkan lokasi. Jika menolak, pemuda tadi akan diracuni gas." Dengan menekan tombol di HP-nya, Cooper memerintahkan Raven bungkam, sebab Riley tak tahu tentang hal ini. Berikutnya, tampak Cooper bersama Riley yang melangkah tanpa pemeriksaan, menaiki mobil si artis untuk diantar ke taman kota. Namun rencana tidak berjalan mulus. Waktu Raven mengatakan mengantar sampai di rumah, di scene yang sama, psikopat itu hanya bisa menahan emosi, karena putrinya duduk di sebelah. Kerumitan makin bertambah ketika artis ini ingin mampir, seusai berkenalan dengan istri serta putra Cooper yang bernama Rachel dan Logan. Saat berbincang dengan si Rachel, ia membahas sosok pembunuh berantai. Psikopat itu melakukan kecerobohan. Tiket konserku 2 minggu lalu ditemukan polisi terserak di dekat korbannya. Ternyata Lady Raven berniat menangkap Cooper. Begitu berhasil merebut ponsel Cooper, ia berlari ke toilet, mengunci diri, menghubungi Spencer, menanyakan lokasi penyekapan. Pemuda ini hanya samar mengingat di apartemen sekitar New Jersey yang terdapat patung singa. Seusai mendengar itu, Raven mengaktifkan medsos, minta bantuan follower mencari area tadi. Hal ini juga membuat polisi melacak keberadaan si artis. Sementara Cooper yang kalap, lantas mendobrak pintu toilet. Dia berencana mengeksekusi wanita itu di tempat rahasia. Tapi niat tadi diurungkan saat anak istrinya memohon Raven dilepas. Karena tak sanggup menolak, ia terpaksa menurut. Scene yang sama, polisi tiba di sana. Mereka mengurung Cooper yang terjebak dalam rumah. Namun anehnya psikopat ini terlihat santai. Dia bahkan bisa menghabisi satu petugas yang menyusup, serta menyamar sebagai unit kepolisian, dan mengelabui sopir si artis. Dengan pura-pura pengamanan Lady Raven, ia lolos dari pengepungan. 15 menit berselang, Raven baru menyadari diculik, sebab yang menyopir limonya Cooper. Untungnya, saat di lampu merah, Raven meminta tolong. Sontak limosin ini dikerubungi orang. Momen itu membuatnya menyelamatkan diri. Polisi juga mulai berdatangan. Namun si pembunuh lolos berbaur dengan kerumunan massa. Dan 2 jam kemudian terlihat Raven sampai di area penyekapan Spencer. Tempat itu ditemukan follower yang sekaligus membebaskan pemuda ini. Adegan beralih ke Rachel, yang bingung dengan apa yang terjadi. Dia menitipkan anak-anak untuk bermalam di tetangga terdekat. Sementara Rachel sendiri tidak mengungsi sebab khawatir dengan nasib Cooper. Tapi waktu suasana kembali hening, Rachel dikejutkan kemunculan suaminya. Saat itu ia coba bersikap normal, seolah tak ada yang terjadi. Rupanya si Cooper ini punya kepribadian ganda. Dia bisa ramah. Di lain sisi bisa juga membunuh tanpa perlu alasan, hanya untuk mengontrol amarah demi kesenangan. Cooper balik ke rumah sebab ingin menghabisi Rachel, yang dirasa lebih membela Raven dibandingkan dirinya. Di momen genting, kebetulannya petugas jaga melihat keberadaan Cooper dan langsung menyergap. Psikopat ini mengkill 1 orang polisi, namun karena terus dikeroyok, dia bisa dilumpuhkan. Tapi saat dibawa ke mobil tahanan, Cooper lagi-lagi berbuat licik. Dengan pura-pura seolah ingin memarkirkan sepeda putrinya, ia mengulur waktu agar bisa bertemu Riley. Cooper akhirnya diangkut ke kantor kepolisian. Namun di tengah jalan, ia terlihat melepas borgol di tangannya dengan jeruji ban sepeda putrinya yang tadi sempat dia pegang. Sepertinya lelaki ini berencana kabur dari penangkapan. Film berkisah tentang pria bernama Cooper yang berusaha tampil sempurna di mata keluarganya, tapi di sisi lain, ia adalah psikopat pembunuh berdarah dingin.